Kembali lagi di Generasi Mecin menanggapi lonjakan COVID-19 di Jakarta yang nggak turun-turun, bahkan sempat ada lonjakan yang cukup mengkhawatirkan di tanggal 15 Juli kemarin ya, sampai di angka 400 dalam sehari. Saya mau nanya-nanya nih, kebetulan sudah ada yang lebih kompeten untuk berbicara tentang kesehatan. Tapi sebelumnya ada yang mau masuk dulu nih dari Yellow Hotel Manggarai. Ada minuman apa nih, Mas? Yang ini namanya Summer Lemonade. Summer Lemonade. Ini terdiri dari leci sirup, terus lime juice, selasi, dan soda water. Waduh. Ini cocok banget pas lagi udara kayak gini. Siang-siang ya. Oke. Silakan. Terima kasih, Mas. Saya minum dulu ya. Tapi saya ngobrol-ngobrol ya sambil bersama saya sudah ada Profesor Arif Fahrialsyam. Halo, Prof. Ya. Sehat, Prof? Ya, alhamdulillah. Sehat ya. Ini ada Mas Yubi juga. Tadi kita udah sedikit membahas tentang lonjakan, mengingat kurang concernnya masyarakat dan juga pelaku bisnis soal kesehatan. Nah, menurut Prof Ari sendiri, sejauh ini proses masa transisi PSBB gimana, Prof? Mengingat angkanya belum turun juga, khususnya di DKI Jakarta, Prof. Ya, terima kasih ya, dan terima kasih nih ada Mas Wibi juga di sini, anggota DPRD. Jadi pertama ya kita mesti lihat bahwa ini sudah ada analisa dari ahli epidemiologi yang menyatakan bahwa memang ketika PSBB ini dikendorkan dalam tanda petik, yaitu kita dilakukan yang kemarin ya kita itu ternyata apa yang terjadi, yaitu terjadi peningkatan kembali. Kita sudah berhasil waktu itu menurunkan angka bahkan sampai di bawah 100, dan setelah memang pada saat di hari H itu kan transisi PSBB itu memang tidak, angka itu masih yang kemarin, karena kan prinsipnya ketika 1 minggu, 2 minggu baru kita bisa lihat analisa terjadi lonjakan tersebut. Jadi bisa dibilang bahwa memang dari analisa ahli epidemiologi menyatakan ketika PSBB ini di masa transisi memang terjadi pelonjakan kembali angka tersebut. Dan kita juga lihat ya di lapangan ternyata memang pertama masyarakat abai atas protokol kesehatan. Ya sekarang kita bisa lihat lah ya, artinya kerumunan terjadi, kemudian penggunaan masker juga tidak disiplin ya, kemudian ya kerumunan berarti kan tadi ada physical distancing, dan kita juga lihat ya beberapa beberapa kantor misalnya ditemukan klaster-klaster baru misalnya seperti itu kan menunjukkan bahwa sebenarnya kita tidak konsisten gitu di dalam melaksanakan protokol kesehatan gitu. Jadi oleh karena itulah memang untuk selanjutnya ya ini benar-benar harus dipastikan bahwa apakah tadi kita bicara soal pembisnis, kemudian kita bisa bicara soal masyarakat, apakah ini kita bisa prediksi mampu nggak mereka ini atau siap nggak mereka ini untuk melaksanakan protokol kesehatan. Kalau tidak ya angka kita akan terus melonjak gitu loh. Dan kita tahu kok, artinya kita sebagai yang bekerja di di rumah sakit ya, dengan teman-teman juga mendapat informasi bahwa memang angka-angka yang pasien datang ke rumah sakit itu memang meningkat gitu. Jadi artinya memang jelas itu kita temukan kasus-kasus tersebut, walaupun kan Pak Gubernur bilang ini dengan aktif case finding. Artinya memang dilakukan dengan secara aktif ditemukan kasus, dicari kasus tersebut gitu. Tapi di sisi lain memang angka yang datang ke rumah sakit juga meningkat dibandingkan tadi pada saat kita melakukan PSBB gitu. Kita sudah berbulan-bulan, Prof, menghadapi pandemi ini. Sejauh ini apa saja yang masih menjadi keluhan dari teman-teman tenaga medis di rumah sakit, Prof? Ya prinsipnya sih begini, prinsipnya adalah ketika jumlah kasus itu meningkat, maka itu akan berdampak kepada teman-teman yang bekerja di lini depan tersebut, begitu jumlah kasus akan meningkat, intinya seperti itu. Nah cuman kan memang sekali lagi kita bisa lihatlah bahwa pandemi ini akan panjang gitu loh, kita bisa bicara panjang, dan di secara nasional kan angka kita ini masih tren naik, bulan Mei 5.000 di dalam 10 hari, bulan Juni itu 10.000 dalam 10 hari, bulan Juli ini 15.000 10 hari. Jadi kita bisa prediksi di akhir Juli atau awal Agustus angka kita tembus 100.000, dan itu angka psikologis menembus di atas angka di mana penyakit ini bermula di China itu. Gitu. Oke, ada masalah soal anggaran, Prof, mumpung ada Mas Wibi nih, ada masalah dari tim medis? Ya terus terang saja begini, bahwa memang kan ini kan saya tentu bicara karena saya tidak bekerja di fasilitas rumah sakitnya pemerintah DKI. Tapi terus terang saja memang
tapi kami punya fasilitas laboratorium di mana itu memang turut memeriksa pasien-pasien ini. Nah, ini dia nih. Nah, disinilah sebenarnya mestinya juga Pemda DKI bisa mensupport kami ini, karena kami kan ini kan milik Kementerian Pendidikan, ya Dikbud ya. Jadi tentu juga itu tadi tuh, karena yang kami periksa itu adalah sampel-sampel dari orang Jakarta. Ini sehari ini kita memeriksa sampel 500 sampel per hari. Dan disinilah pada kesempatan ini terima kasih nih ada Mas Wibi di sini. Ya tolong juga diperhatikan. Artinya bukan saja lab-lab yang memang menjadi tanggung jawabnya Pemda DKI, tapi juga lab-lab yang mendukung support ini. Karena seperti kami kan juga bukan milik Kemenkes. Kalau Kemenkes tentu akan mendapat bantuan dari Kemenkes. Kita ini adalah miliknya Dikbud. Di satu sisi Dikbud juga terbatas untuk mensupport ini. Jadi juga artinya kalau ini memang bisa juga kita disupport, ya terima kasih gitu loh. Nah, karena sekali lagi walaupun kami sudah berdiskusi dengan Dinas Kesehatan, nampaknya memang dana untuk ke arah situ memang ada gitu. Tapi justru terima kasih kalau memang ini bisa diusahakan begitu. Oke, kebetulan ada Mas Wibi nih. Saya mau nanya Mas Wibi, soal anggaran gimana Mas Wibi? Kemarin kan kalau anggaran nasional Pak Jokowi sempat marah-marah di pidatonya. Untuk yang DKI seperti apa Mas Wibi? Ya kalau kita bicara Jakarta ini dengan kondisi hari ini kita mengalami penurunan pendapatan diakibatkan dengan COVID-19 ini sangat amat dahsyat ya. Dengan asumsi pendapatan kita 80 sekian triliun, Sekda kemarin diskusi dengan saya katanya ini bisa hilang separuh dari pendapatan. Tetapi dari segala bentuk efisiensi yang kita lakukan termasuk anggaran Dewan sendiri, kita semua plotting itu ke anggaran kesehatan. Ini yang paling utama. Semua energi kita yang ada di DKI Jakarta kita curahkan semua untuk penanganan COVID-19 ini sendiri lewat kita kolamnya itu adalah BTT atau biaya tidak terduga yang bisa dikelola langsung oleh gubernur, sehingga gubernur bisa melakukan langkah taktis apa-apa saja yang dianggap penting dan perlu untuk pengentasan masalah COVID-19 ini. Oke, tapi memang ada pengalokasian anggaran ya, yang tadinya untuk menjadi untuk kesehatan itu memang sudah ada yang untuk tahun ini Mas Wibi. Ya semua, jangankan untuk anggaran kesehatan yang sudah di-plotting, anggaran-anggaran lain yang ada pun semua digeser semua. Itu kan semua sudah dikoordinasikan oleh Permendagri dan juga oleh Kemenkyu ya. Bahwasanya pemerintah provinsi wilayah DKI Jakarta memang harus mengutamakan anggaran itu untuk keperluan COVID-19. Dan yang paling penting anggarannya cepat terserap dan tepat sasaran gitu Mas Wibi. Siap, betul. Oke, Mas Wibi silakan melanjutkan tugasnya lagi. Sebenarnya sibuk sekali. Prof. Ari, jangan kemana-mana. Setelah ini kita ada Pak Kusmedi, Ketua Persatuan Rumah Sakit Indonesia Wilayah Jakarta yang akan bergabung. Pemirsa jangan kemana-mana juga, tetap di Generasi Mecin.